Mbak Arini, gimana? Aku udah selesai, Mas. Yuk kita pergi. Maaf, saya mau tanya, apa Mbak Arini sudah mendengar dan menerima penjelasan dari Ibu? Mbak? Khadijah, tolong jangan memaksa. Mbak Arini. Padahal seharusnya setelah mendengar yang sebenarnya dari Ibu, sikap Mbak Arini lebih melunak. Tapi kenapa Mbak Arini masih terlihat membenci Ibu ya? Kok kamu jadi sedih lagi? Memang tadi gimana hasil pembicaraan kamu sama Bu Mita? Ternyata sesuai sama kata-katanya Pak Dirja, Mas. Bu Mita terpaksa harus ninggalin aku demi pengobatan aku. Dan selama 30 tahun ini dia nggak pernah cari aku karena tekanan dari Kanjeng Ratu. Dan setelah Kanjeng Ratu meninggal, baru dia cari aku. Tapi aku nggak percaya, Mas. Aku yakin banget pasti sekarang dia itu datang ke sini setelah 30 tahun karena dia pengen aku jadi pendonor. Kamu udah bicara ini sama Bu Mita? Dia bilang apa? Dia beralasan. Dia nggak mau ngaku, padahal jelas-jelas Pak Dirja, Bara sama Nadia bilang begitu. Terus, sekarang keputusan kamu gimana? Aku nggak mau ngelakuin itu, Mas. Aku nggak mau membahayakan baby Bun, Mas. Buat apa coba aku peduli sama orang yang selama 30 tahun tuh nggak pernah peduli sama aku? Buat apa coba? Oke. Sayang, apapun keputusan kamu, aku pasti akan selalu dukung kamu kok. Udah, nggak usah sedih ya. Aku juga mau nama baby Bun diganti. Diganti? Kenapa? Ternyata dia itu nama aku, Mas. Nama kamu? Pantes waktu aku kasih ide nama dia, Bapak tuh langsung kaget banget. Bu Mita bilang itu nama yang dia sama Bapak kasih buat aku. Dia Puspa Arum. Aku nggak mau, Mas. Anak kita namanya dia, aku nggak mau ada nama itu buat anak kita, aku nggak mau. Harus diganti. Oke. Nanti kita pikirin lagi nama baby Bun di rumah ya. Ada satu hal yang Ibu belum beritahu sama saya. Apa, Nak? Ibu Mita baru sekarang mencari saya karena Ibu mengalami penyakit anemia aplastik. Maaf, maksudnya Rin? Ibu sekarang mencari saya karena Ibu sadar. Saya satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Ibu dari penyakit itu. Cuman saya yang bisa mendonorkan sumsum tulang belakang saya untuk Ibu. Tapi jujur ya, Bu, saya nggak nyangka loh. Dengan kondisi saya hamil seperti ini Ibu masih tega untuk minta saya untuk mendonorkan sumsum tulang belakang saya untuk Ibu. Ibu mau memaksa saya untuk melahirkan anak saya dalam kondisi prematur, gitu. Enggak, Nak. Sama sekali enggak. Ibu sama sekali enggak mengharapkan apapun
pun dari kamu, Rin. Udahlah ibu nggak perlu membantah lagi ya. Maaf saya juga nggak bisa menjadi pendonor ibu. Jadi saya permisi. Rin. Arini. Rin. Bunda Papa. Saya sedih, Galuh. Saya sedih. Anak saya sudah berpikir buruk tentang saya. Dirja. Iya, Ibu. Tolong nanti sampai apartemen, kamu langsung urus tiket kepulangan saya ya. Jangan ditunda lagi. Baik. Baik, Ibu. Ya Allah, kasihan Ibu. Sepertinya hasil pembicaraan Ibu dan Mbak Arini kurang baik. Sampai-sampai Ibu benar-benar memutuskan untuk pulang ke Solo. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oke, posenya begini, terus tangan Elvira yang kanan ke pipi Bara, sisi kiri. Ya. Berarti gua sini ya? That's good. Ya, it's correct. And then kalian saling lihat-lihatan ya. Ya, make it natural ya, make it natural. Ya, that's good. Oke. Oke, San. Ready drone-nya? Siap, Mas. Ya, naikin. Aman, Mas. Ready. Ready, guys? Ya. Yes, hold it. Yes, that's nice. Hold it. Ya, saling lihat ya. Deep eye contact ya, that's good. Drone-nya kok mati? Elvira! Mas Bara gimana sih? Bukan selamatin Elvira. Untung Emil udah recep kan, itu tuh baru laki kayak gitu. Aku bantuin. Careful. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Mil. Thank you ya. Sama-sama. Lu jangan sok pahlawan ya. Lu jangan kurang ajar. Lu cari-cari kesempatan buat megang-megang calon istri gua kan? Hah? Lu cari masalah lu sama gua. Tenang, Bara, tenang. Gue sama sekali gak mau cari masalah sama lo. Gue itu cuma bantu Elvira. Gue takut dia kejatuhan drone. Itu aja. Tapi kan ada gua di sini calon suaminya. Ngapain lo sosokan bantu dia? Hah? Gue tahu lo calon suaminya. Cuma lo agak lambat. Tadi gue liat lo cuma nyelamatin diri lo sendiri. Kamu iya. Kasar lo. Siapa takut? Bara, udah. Stop. Ih. Ya wajar lah gua marah sama lu. Karena lu sudah berani kurang ajar sama calon istri gua. Ngapain lu megang-megang dia, ha? Lo tuh paham gak sih? Gue bilang gue cuma nyelamatin Elvira karena lo lambat. Paham gak sih? Stop. Ih, Mas Bara gak usah kayak anak kecil deh. Mas Bara tuh bersyukur dong. Emil itu udah selamatin Mbak Elvira. Kalau nggak gimana? Jangan gara-gara cemburu Mas Bara langsung kayak gitu. Ah, Kamu gak tuh? Jangan mentang-mentang kamu bucin sekarang, kamu lebih belain orang lain dibanding masmu sendiri. ya enggak gitu. Tapi kan aku cuma belain yang benar. Mas Bara, acaranya kan belum selesai. Udah ditunda aja fotonya. Satu lagi, minta diganti fotografernya. Baik, Mas. Mil, astaga itu bibir kamu ada lebam. Aku
It's okay. I'm good. No, aku cariin obat. Aku tinggal pesen dong kok, gampang. Biar dikompres biar nggak makin bengkak, ya. Kamu tunggu sini bentar ya. Adik, kamu harus dengerin aku. Bar, lepas. Aku nggak suka sama dia. Dia berani kurang ajar. Masa dia berani lakukan itu sama kamu? Kamu kenapa sih, Bar? Marah-marah kayak tadi pukul Emil loh. Dia tuh cuma selamatin aku, gak lebih, Bar. Gak lebih kamu bilang. Aku bisa lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia itu masih berharap sama kamu, dia masih punya perasaan sama kamu. Kamu berlebihan. Kamu bayangin gak? Kalau Emil gak selamatin aku, kamu lebih pilih aku terluka gitu. Vira, aku udah mau tolong kamu tadi. Tapi dia aja so-soan jadi pahlawan buat kamu. Cukup ya, Bar. Gak usah bela diri lagi. Kamu pukul Emil aja, kamu udah salah. Elvira! Jadi kacau gara-gara sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok udah pulang? Gimana tadi, Rin? Ma, kita butuh nama baru buat baby Bun. Yang nama kemarin kenapa? Kan bagus loh. Angga Dia Pradipta. Artinya bagus, Mama juga suka. Enggak, itu tetap harus diganti sih, Ma. Karena ternyata itu nama aku waktu aku masih bayi. Pemberian dari Bu Mita, jadi harus langsung diganti. Iya, kita ganti aja ya, Ma. Ya udah, kita cari sama-sama ya. Udah. Sayang, gimana kalau nama tengahnya diganti Dharma aja? Dharma itu artinya rupawan, teman yang baik, dan perbuatan yang baik. Gimana? Atau ini nih, ada juga nih, Ananda. Ananda tuh artinya kegembiraan. Jadi harapan orang tua agar anaknya hidup penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi kalau dirangkai, Angga Ananda Pradipta. Gimana, Rin? Iya, kamu pilih yang mana, sayang? Mau anaknya namanya Angga Dharma Pradipta atau Angga Ananda Pradipta? Sayang. Sorry, aku ngelamun. Gimana? Kamu mau pilih nama anaknya yang mana? Angga Dharma Pradipta atau Angga Ananda Pradipta? Bagus sih dua-duanya. Udah kamu sama Mama aja yang pilih yang mana yang terbaik buat baby Bun ya. Aku mau ke kamar dulu, aku mau mandi. Hati-hati, Rin. Hati-hati. Pelan-pelan, Rin. Liga, bilang sama Mama, ada apa sih sebenarnya? Kok setelah hari ini ketemu sama Bu Mita jadi makin kayak tambah sedih, kayak tersakiti, kayak Mama nggak ngerti kenapa. Sebenarnya yang bikin Arini sedih itu karena ternyata setelah 30 tahun Bu Mita menemui Arini. Itu supaya Arini mau mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk kesembuhan Bu Mita. Ya Allah, jadi Bu Mita sakit. Iya, Ma. Anemia aplastik. Dan harapan hidupnya itu kalau keluarga terdekatnya mau mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Dan satu-satunya harapan untuk Bu Mita itu cuma Arini. Ya Allah, pantas Arini tambah sedih. Mas Emil, mohon maaf ya, fotografernya terpaksa saya ganti. It's okay. Tapi tenang aja, untuk budgetnya sesuai yang kemarin saya kasih kok. Makasih ya. Untuk itu saya pamit dulu ya. Ya. Emil. Hey. Ini aku udah bawain obatnya. Ya. Ini dibersihin dulu ya luka kamu ya. Kayak infeksi nanti.
Sorry. Tahan ya, tahan dikit. Aku obatin dulu. Senang ya, senang. Nah, dia perhatian banget sama gue. Dia juga udah belain gue dari kakaknya tadi. Mungkin lama-lama kebaikannya dan perhatiannya Nadia bisa menghapus rasa gue ke Elvira. Duh, deg-degan juga bisa sedekat ini sama Emil. Kayak dia makin naksir deh sama gue, karena gue udah obatin lukanya. Maaf. Ayo, tahan dikit ya. Oke, dikit lagi kan ya? Dikit lagi. Udah mau bersih kok. Ya. Dah. Sakit juga. Makasih ya. Sama-sama.